Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Allah yang hadir bersama dengan kami di dalam ruangan ibadah ini, kami percaya Engkau hadir dengan kuasa-Mu dan juga dengan firman-Mu. Itulah sebabnya kami membuka hati kami, mau menerima kebenaran firman melalui khotbah Alkitab yang akan hamba-Mu sampaikan. Berbicaralah kepada kami, hati kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Apa kabar saudara-saudara? Alhamdulillah. Khotbah saya malam ini judulnya Winning the Warfare, memenangkan peperangan. Peperangan apakah yang harus kita menangkan? Siapakah lawan kita, musuh kita di dalam peperangan ini? Bukalah Alkitab saudara, kita membaca 1 Korintus pasal 9 ayat 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Ada filenya?
1 Korintus 9 ayat 27. Biar mereka mempersiapkan filenya, kita baca saja ini ayat 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus atas ilham Roh Kudus yang dikirimkan kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus pada waktu itu. Di dalam ayat ini kita bisa melihat Paulus dia sangat memperhatikan dirinya sendiri. Bukan karena Paulus egois, tapi karena Paulus menyadari bahwa dirinya itu bisa menghalangi dia menerima keselamatan dari Tuhan. Dan Paulus tidak mau setelah dia memberitakan Injil kepada orang lain selamat masuk surga, dia sendiri tidak selamat. Jadi Paulus tidak mau seperti calo di terminal yang tiap hari berteriak, gerogol, gerogol, gerogol. Orang berangkat ke Grogol dan dia tetap tinggal di terminal. Saya yakin kita semua tidak mau seperti hal ini terjadi dalam hidup kita. Semua kita mau selamat masuk surga. Katakan amin. Nah, saudaraku, jadi Paulus memberikan perhatian kepada dirinya sendiri karena kesadaran bahwa dirinya itu bisa menghalanginya menerima keselamatan dari Tuhan. Saudaraku, memang diri kita ini adalah musuh kita yang utama. Ada sebuah puisi saya bacakan kepada saudara. Saya ingin mengetahui wajah musuh saya. Tanpa terlihat, dia terus-menerus mengikuti saya. Rencana saya dibatalkannya. Bidikan saya digagalkannya. Semangat saya dipatahkannya. Kesuksesan saya dihancurkannya. Kemajuan saya dihambatnya. Pada suatu malam, saya berhasil menangkapnya. Saya memegangnya erat-erat. Cadarnya saya renggut. Akhirnya saya melihat ke wajahnya. Dan wah, ternyata diri sayalah yang saya lihat. Jadi ternyata musuh kita itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana supaya kita bisa mengalahkan musuh kita? Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Jadi kita harus belajar untuk bisa menguasai diri kita ini. Dalam hal apakah yang harus kita kuasai? Paulus berkata kepada Timotius dalam 2 Timotius 5 ayat 4, kuasailah dirimu dalam segala hal. Dalam segala hal dalam diri kita harus kita kuasai. Nah, hari ini ada 3 hal yang penting sekali yang saya nilai paling banyak menghancurkan kehidupan manusia. Yang harus kita kuasai 3 hal yang penting ini. Apakah itu? Yang pertama adalah kemarahan. Apa saudara-saudaraku? Kemarahan. Apa kata Alkitab tentang kemarahan ini? Dalam Mazmur 37 ayat 8, Mazmur 37 ayat 8 berkata demikian, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi Alkitab mengajar kepada kita, kita harus berhenti marah. Tinggalkan panas hati itu. Kenapa demikian? Sebab kalau kita terus marah, maka marah itu akan membawa kita kepada kejahatan. Dosa pertama yang terjadi dalam keluarga Kristen di muka bumi ini dilakukan oleh Kain kepada Habil adiknya. Waktu Kain membunuh Habil. Dan penyebab daripada dosa ini adalah kemarahan yang tidak bisa dikuasai oleh Kain. Kain marah karena korban persembahannya ditolak oleh Tuhan. Anehnya, yang menolak persembahannya adalah Tuhan, tapi dia marahnya kepada adiknya. Sehingga dia membunuh adiknya itu. Jadi saudaraku, jangan sampai kita ini dibawa hanyut oleh kemarahan kita
yang pada akhirnya kita akan melakukan kejahatan, dosa di dalam hidup kita. Amsal 14 ayat 17 berkata, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang lekas naik darah, yang emosional, Alkitab berkata berlaku bodoh, sehingga akan melakukan kebodohan-kebodohan dalam hidupnya yang akhirnya akan disesali. Karena itu, jangan kita hanyut dalam kemarahan. Kita nanti akan melakukan kebodohan-kebodohan. Ada seorang bos mau survei ke pabriknya. Dia datang mengadakan sidak kunjungan mendadak ke pabriknya. Karena dia mau tahu bagaimana kinerja karyawannya. Waktu dia tiba di pabrik, dia senang. Karena dilihat semua karyawannya kerja dengan ketekun. Kecuali ada seorang anak muda yang lagi santai-santai, sandaran di tembok sambil main bebe. Dia waktu lihat anak muda itu langsung naik darah dia, emosi dia. Dia panggil anak muda, sini kamu. Berapa gajimu 1 bulan? Itu anak muda bingung. Tapi karena ditanya, dia jawab saja, gaji saya 2 juta 1 bulan. Itu bos keluarkan dompetnya, hitung uang, dia kasih itu anak muda. Ini 6 juta, gajimu 3 bulan. Mulai hari ini saya tidak mau lihat lagi mukamu di pabrik ini. Keluar! Itu anak muda bingung, diusir seperti itu. Tapi karena dikasih uang, dia senang saja, dia keluar. Dan peristiwa itu disaksikan oleh semua karyawan di pabrik itu. Mereka memandang dengan bengong. Nah, setelah itu anak muda keluar dari pabrik, itu bos dengan puas sekali, dia kaca pinggang lalu berkata kepada anak buahnya, kalian semua lihat yang baru saya lakukan tadi? Saya paling tidak suka lihat karyawan yang santai-santai, yang malas-malas. Kalau ada karyawan yang malas-malas, langsung saya pecat tanpa kompromi. Kalian mengerti semua? Lalu dia tanya sama anak buahnya, sekarang saya mau tanya, itu karyawan tadi dari divisi mana? Semua pada diam semua. Lalu kemudian saudaraku, ada seorang karyawan angkat tangan, bos mau bicara bos, silakan. Itu sebenarnya bukan karyawan kita bos, itu penjual pengantar pizza yang lagi nunggu bayaran dari kami. Saking emosinya, 6 juta meludes saudaraku. Jadi jangan kita lekas naik darah, berlaku bodoh kita nanti, dan melakukan hal-hal yang bodoh. Dan sebenarnya saudaraku, kemarahan itu bisa menghadirkan neraka dalam hidup kita. Ya, kalau saudara mau hadirkan neraka dalam rumahmu, keluargamu, marah-marahlah tiap hari. Suami marah-marah, istri marah-marah, maka lihatlah, hadirlah neraka dalam keluargamu. Ada seorang preman baru bertobat, dia di penjara. Keluar dari penjara, dia datang ke sebuah gereja, dia mau hadiri kebaktian itu. Setelah selesai ibadah, ini preman, mantan pembunuh, berangasan orangnya. Dia datangi Pak Pendeta. Dia tanya, itu Pak Pendeta, baik-baik Pak Pendeta, mohon tanya, apa itu neraka, apa itu sorga? Ini Pak Pendeta, mungkin karena sibuk mencuekin ini preman. Wah, itu preman waktu dicuekin, naik darah dia. Langsung dia pegang lehernya Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya ini mantan pembunuh Pak Pendeta. Kau jangan macam-macam sama saya. Kalau kau cuekin saya, kau pun bisa kau bunuh. Itu Pak Pendeta waktu dibegituin, Pak Pendeta bilang begini sama itu preman, inilah neraka. Wah, itu preman digituin langsung dilepaskan tangannya di leher Pak Pendeta. Lalu dia minta maaf, Pak Pendeta minta maaf. Lalu Pak Pendeta berkata, inilah sorga itu. Jadi Bapak Ibu, kalau mau hadirkan sorga dalam keluargamu, maka harus selalu punya sikap rendah hati, sabar, dan penuh pengampunan. Katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Boleh nggak orang Kristen marah? Boleh saja, asal kepada orang yang tepat, dengan tujuan yang benar. Kadangkala kita ini marah kepada orang yang tidak tepat. Seperti Kain,
Yang menolak korbannya itu adalah Tuhan. Dia marahnya kepada adiknya. Ada banyak suami-suami begitu. Dia marah kepada bosnya, tapi karena tidak berani kepada bosnya, pulang ke rumah, yang dimarahin siapa? Kok pengalaman nih? Ibu-ibu begitu, marah kepada suami. Tapi karena takut sama suami, yang dimarahin siapa? Anak yang dimarahin. Anak juga begitu loh. Kadang-kadang marah sama papa mama, nggak berani sama papa mama. Yang ditendang siapa? Kucingnya, Blackie-nya. Kalau kita marah, harus marah kepada orang yang tepat, dengan tujuan yang benar, alasannya harus jelas. Jangan asal marah saja. Tujuan kita marah adalah supaya orang itu menyadari kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya yang salah. Kalau anak saudara salah, kau harus marah. Jangan kau terlalu manjakan anakmu dan membiarkan dia hidup dalam kesalahannya. Nanti penyesalan yang akan kau terima. Yesus waktu ke bait Allah, dia marah. Kenapa di halaman bait Allah orang berjual beli, orang bertukar-tukar koin di situ? Marah dia. Kenapa dia marah? Sebab tujuannya benar. Dia berkata, ada tertulis rumahku harus dijadikan rumah doa, tapi kamu menjadikannya sebagai sarang penyamuk. Jadi tujuannya benar, alasannya tepat. Dan dia marahnya kepada siapa? Kepada penukar-penukar uang, kepada saudagar-saudagar yang berjual beli di halaman bait Allah itu. Boleh orang Kristen marah, asal waktu kau marah, kau harus kuasai dirimu. Nah, bagaimana kita kuasai diri kita ketika kemarahan datang? Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27 berkata demikian. Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, maka yang pertama, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi kuasai dirimu. Jangan sampai waktu kau marah, kau menampar orang, kau memukul orang, kau menganiaya orang. Jangan sampai waktu kau marah, kau memaki-maki orang, kau menghujat orang. Jangan sampai waktu kau marah, kau melecehkan orang. Kau telah berbuat dosa, kuasai dirimu. Yang kedua, kalau kau lagi marah, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi marahmu jangan berlarut-larut. Jangan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sampai Tuhan Yesus datang kau masih marah. Kau akan tertinggal. Jadi harus ada batas waktunya, dan Alkitab berkata, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Semua masalah harus selesai pada hari itu juga. Kenapa? Karena besok punya kesusahan sendiri-sendiri. Yang ketiga, kalau kau marah, ayat 27 berkata, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kuasai dirimu. Sebab apa? Waktu kita lagi marah, iblis mengintip di pintu hati kita dan menunggu celah yang terbuka dari kita. Kalau kita membuka celah, kasih kesempatan sama dia, masuklah dia menghancurkan hidup kita. Jadi kuasai diri. Yang kedua yang harus kita kuasai adalah nafsu seks. Nafsu seks. Nafsu seks itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan memberikan nafsu seks kepada manusia supaya digunakan di dalam hubungan suami istri yang sah dalam ikatan pernikahan yang kudus. Nafsu seks tidak boleh digunakan di luar ikatan pernikahan yang kudus. Ketika nafsu seks digunakan di luar ikatan pernikahan yang kudus, maka itu disebut dengan perzinahan. Jadi tidak boleh nafsu seks kita gunakan kepada yang bukan suami kita atau bukan istri kita. Harus digunakan kepada suami kita atau istri kita. Tujuan Tuhan memberikan nafsu seks kepada manusia untuk prokreasi dan rekreasi. Prokreasi itu maksudnya berkembang biak.
Jadi manusia diberikan nafsu seks supaya bisa beranak cucu. Tidak mungkin manusia bisa beranak cucu kalau tidak punya nafsu seks. Hanya pandang-pandangan begitu, senyum-senyum, lalu tahu istrinya hamil. Ini ajaib. Tuhan memberikan nafsu seks selain sebagai prokreasi, juga tujuan itu rekreasi. Supaya hubungan suami istri tidak hambar, tidak monoton. Ada unsur rekreasinya di situ. Karena itu, seks harus dinikmati oleh suami istri dengan penuh kesenangan, tidak boleh dalam keadaan terpaksa dan terluka, harus dengan kesenangan. Ini rekreasi. Nah, masalahnya nafsu seks sering kali disalahgunakan. Kenapa? Ada orang-orang yang tidak bisa mengontrol, menguasai nafsu seks, dibiarkan berkembang liar, mengembara kemana-mana. Karena itu Alkitab mengatur demikian. Coba kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 5. Ayat-ayat ini sebenarnya ditujukan kepada kaum pria. Coba kita baca ayat 3. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Tuh, nafsu seks tidak boleh digunakan dengan sembarangan. Ayat 4, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. Perhatikan ayat itu. Kamu masing-masing mengambil seorang perempuan, bukan 2 orang perempuan, apalagi 4 orang perempuan. Ini seorang perempuan. Pak, banyak yang suka tanya sama saya, Pak Pendeta, di mana ada ayatnya suami Kristen hanya boleh punya 1 istri? Inilah ayatnya. Ibu-ibu catat baik-baik, ibu. Kalau perlu kau menghafal ini ayat, supaya kalau satu hari suami mau kawin lagi, kau kasih keluarlah ini ayat. Ini senjata pamungkas bagi dia. Nah, perhatikan ya ini ayat ya. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi apa? Istrimu, bukan seorang laki-laki. Jadi memang Alkitab itu melarang pernikahan sejenis. Dan tahu nggak Bapak Ibu, LGBT sekarang ini sedang berkembang dengan luar biasa. Dan ini sebuah movement. Ini bukan penyakit, ini bukan catat bawaan secara akhir. Ini adalah sebuah gerakan. Dan sasaran utamanya itu adalah anak-anak muda. Mereka kurang doyan dengan orang tua, Pak. Amanlah kita ini. Anak-anak muda itu yang ganteng-ganteng, wah itu sasaran mereka. Anak-anak muda yang lonely, yang kesepian. Anak-anak muda yang sedang kepahitan, yang galau, yang pahit hati. Anak muda yang lagi sudah kecewa, ini sasaran mereka. Kenapa demikian? Dalam pengalaman saya untuk mengkonseling ini anak-anak yang kena LGBT, dulunya mereka adalah orang-orang yang punya, saudaraku ya, orientasi seks yang normal, tapi akibat ada yang dijahilin, dilecehkan, ada yang diperkosa, akhirnya mereka sekarang menjadi LGBT. Dan itu masuk di dalam gereja. Jangan sampai ada di sini. Di gereja saya beberapa anak muda sekarang mereka menjadi korban. Jadi harus jelas Bapak Ibu, harus jelas bahwa pernikahan itu adalah antara seorang laki-laki dan perempuan, bukan antara seorang laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Itu Alkitab tidak pernah mengizinkan. Jadi Bapak Ibu, kalau anakmu sekarang ini LGBT, ayo sadarkan dia. Kita tidak boleh membenci kaum LGBT. Kita harus mengasihi mereka. Gereja tidak boleh mengucilkan mereka. Gereja harus mengasihi mereka, melayani mereka, mengkonseling mereka, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Kasus yang terakhir yang saya tangani, suami istri baru menikah 1
hubungan sama laki-laki semua. Tapi bersyukur sama Tuhan. Bersyukur. Ini anak muda mau bertobat. Dan kami lagi layani, kasih perhatian. 2 minggu sekali dia harus ketemu dengan saya. Kami juga bawa dia ke seorang psikiater. Ya. Jadi gereja kami ini memang punya rekanan psikiater. Beberapa jemaat saya, saudaraku yang lagi stres, depresi, saya kirim ke psikiater. Karena orang yang lagi depresi itu beda-beda tipis gejala dengan orang kerasukan setan. Banyak pendeta nggak ngerti, tengking melulu, ternyata orang lagi stres. Jadi saudara-saudara, kembali kepada ayat ini, bahwa Tuhan mau supaya kita menguasai nafsu seks kita. Ayat 4, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Kuasai dirimu, kuasai nafsu seksmu, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi jangan berzina. Perzinahan itu adalah dosa. Dan apa kata Alkitab tentang orang yang berzina? Amsal 6 ayat 33 berkata begini, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri, siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Malunya tidak terhapuskan. Kalau terbongkar perselingkuhanmu, malunya tidak terhapuskan. Siksa cemooh kau terima. Karena itu tinggalkan perselingkuhan. Kalau saudara hari ini perselingkuhanmu belum terbongkar, maka bertobatlah. Jangan tunggu sampai Tuhan membongkarnya. Udah, nanti habis ibadah ini, kau telepon itu simpananmu. Langsung PHK tanpa pesangon kepada dia. Putus. Gitu. Jangan lanjutkan hubungan. Rupanya ini Pak, kasus Kopi Mirna itu telah memberikan inspirasi kepada beberapa ibu-ibu yang sakit hati pada suaminya. Makanya nih bapak-bapak waspadalah. Bapak-bapak yang suka menyakiti hati istrimu, waspadalah. Jadi ada seorang suami nih terbaring lemah, sekarat di tempat tidur. Nafasnya tinggal satu-satu. Di sampingnya duduk istrinya menemani dia. Lalu ini suami yang sekarat ini saudaraku, lalu bilang begini sama istrinya, istriku, saya mau mengaku dosa yang terakhir kalinya, supaya jalanku lempeng sampai ke sorga. Istrinya diem aja. Lalu suaminya bilang gini, istriku, itu temanmu Ria, teman fitnessmu, papa selingkuh sama dia. Istrinya bilang, ya mama sudah tahu. Lalu suaminya ngomong lagi, terus itu Rina, teman arisanmu, papa juga selingkuh dengan dia. Ya, mama juga sudah tahu. Terus itu Ribka, teman gerejamu, papa juga selingkuh dengan dia. Istrinya bilang, ya, mami tahu semuanya. Udahlah, papa jangan banyak ngomong. Biarkan racun sianida itu bekerja di tubuhmu. Rupanya ini suami sekarat karena dikasih racun sianida loh. Aduh. Ayo kita harus menjaga kesucian pernikahan kita. Katakan amin. Kuasailah nafsu seksual kita. Anak-anak muda, kuasai nafsu seksualmu. Jangan sampai kau melakukan hubungan seks di luar pernikahan, akan menghancurkan hidupmu. Zaman sekarang zaman yang gila loh. Di YouTube itu ada anak SD tidur di hotel dengan pacarnya anak SD, dimasukkan dalam YouTube, lagi tiduran di tempat tidur di hotel. Ini dunia sudah seperti Sodom dan Gomora, menyedihkan sekali. Yang ketiga yang perlu kita kuasai adalah lidah kita. Lidah kita.
Yakobus pasal 3 ayat 8 berkata begini, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Lidah itu kecil tapi berbahaya. Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang berkuasa menjinakkannya. Ia adalah sesuatu yang buas dan racun yang mematikan. Berapa banyak orang-orang hancur hidupnya karena lidah. Ada orang semangatnya patah karena lidah. Keluarga hancur karena lidah. Lidah telah membuat orang jatuh ke dalam banyak dosa. Lidah membuat orang memfitnah orang lain. Lidah membuat orang lain menghakimi orang lain. Lidah membuat orang membohongi orang lain, mendustai, menipu orang lain. Lidah membuat kita melukai hati orang lain. Banyak dosa yang bisa kita lakukan karena lidah kita. Belum lagi saudaraku, lidah yang dolak dalik, yang hari ini bilang A, tapi besok dia menyangkal. Yang hari ini bilang B, besok dia bilang C. Belum lagi mulut manis, yang ngomongnya manis, tapi sebenarnya hatinya penuh dengan rencana-rencana yang jahat. Memang lidah tidak bertulang, tak terbatas kata-kata. 1000 gunung, 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Belum lagi ibu-ibu yang kalau berbicara tidak bisa berhenti, alias cerewet. Yang kita pikir dia baru bisa berhenti bicara kalau lagi makan, ternyata waktu makan tetap ngomong. Kita pikir kalau dia lagi tidur, dia bisa berhenti ngomong, ternyata waktu tidur dia mengigau. Dia baru benar-benar berhenti berbicara ketika dia nabrak tembok, baru dia berhenti bicara. Di Jepang ada seorang suami yang sudah tidak tahan hidup dengan istrinya. Istrinya cerewet sekali. Kalau suaminya ngomong satu kata, dibalas 1000 kata. Waduh, gak tahan. Satu hari dia ajak istrinya ke tengah hutan. Untuk apa dia ajak istrinya ke tengah hutan? Rupanya ini suami sudah survei. Sebelumnya di hutan itu ada lubang sumur yang kosong, yang sudah kering, yang dalam. Jadi sengaja dia bawa istrinya ke tengah hutan. Lalu mereka ngobrol-ngobrol di tepi sumur yang kering itu. Sementara istrinya lagi asik melihat ke sana kemari. Lalu dia dorong istrinya, jatuhlah istrinya ke dalam sumur yang kosong itu. 5 menit pertama, ini suami lega. Kenapa? Karena gak dengar lagi celoteh istri. Tapi 5 menit kedua, dia mulai nyesel. Aduh, saya ini kok jahat banget. Dorong istri saya jatuh, dibuang ke dalam sumur. Lalu 5 menit ketiga, dia mulai kangen lagi dengan suara celoteh istrinya. Akhirnya dia putuskan untuk mengangkat kembali istrinya dari sumur itu. Dia lemparkan tali masuk ke dalam sumur. Dia berteriak, naik! Lalu dia tarik tali. Dia rasa berat, dia tarik. Tapi waktu sampai ke atas dia kaget. Ternyata yang naik adalah seorang makhluk yang menyeramkan. Puas, menyeramkan makhluk itu. Kaget ini suami. Kamu siapa? Makhluk berkata, saya penunggu sumur ini. Sudah puluhan tahun saya menunggui sumur ini. Lalu kenapa kamu naik? Aduh, saya tidak tahan. Siapa perempuan yang ada di bawah itu? Rupanya saudaraku, setan pun tidak tahan dengan wanita cerewet. Memang lidah berbahaya. Lalu bagaimana kita bisa menguasai diri kita supaya lidah yang tidak terjinakkan ini tidak menghancurkan kita? Mari kita dengar firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 19 berkata demikian. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah.
Bagaimana kita kuasai diri kita supaya lidah yang buas itu tidak menghancurkan kita? Praktekkan Yakobus 1:19. Cepat mendengar tapi lambat berkata. Setiap kali kita dengar sesuatu, lambat berkata. Kalau perlu gak usah berkata. Kalau kita cepat dengar, cepat ngomong, namanya gosiper. Cepat dengar, cepat ngomong, akhirnya jatuhlah kita ke dalam dosa. Ayo kita praktekkan kebenaran firman. Mendengar apapun, hal apapun, dari siapapun, kita dengar, tidak usah lepaskan kepada orang lain. Kita lambat berkata. Katakan amin. Hati-hatilah bergaul dengan orang yang suka gosip. Sebab besok-besok dia pasti akan menggosipkan engkau kepada orang lain. Orang kalau hobinya gosip, siapapun dia akan gosip. Jadi kalau ada orang datang kepadamu selalu menggosipkan siapapun, maka hati-hatilah. Pasti besok-besok kau yang akan jadi gosipnya. Jadi kalau ada orang yang suka bergosip dia kepada engkau, katakan kepada dia, saya nggak mau mendengar apa yang kamu ngomong. Jangan berikan kepada saya berita sampah. Hati saya jaga. Telinga saya jaga. Kalau dia tetap ngomong, tinggalkan saja. Lebih baik saudara pergi ke Starbucks minum kopi daripada mendengar orang yang suka gosip. Kuasai diri kita, saudara. Nah, apa berkat dari penguasaan diri itu? Apa berkatnya? Berkat yang pertama, kita pasti akan berhasil di bumi ini. Amsal 16 ayat 32 berkata demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pada masa itu kalau ada orang pahlawan yang berhasil merebut kota, dia akan disanjung. Dia akan diarak keliling kota dan sepanjang jalan akan ditebar hadiah-hadiah buat pahlawan ini. Disanjung luar biasa. Tapi Alkitab berkata orang yang menguasai dirinya melebihi pahlawan yang merebut kota itu. Artinya kalau kita berhasil menguasai diri kita, kita pasti akan bisa berhasil. Ayat ini ditulis kurang lebih 900 tahun sebelum Masehi. Saudara tahu, 2000 tahun kemudian ada seorang yang bernama Daniel Coleman, seorang wartawan dan juga seorang psikiater, yang mengadakan penelitian. Sebab dia melihat ada orang yang dulu sekolah IQ-nya tinggi, tapi ternyata dia biasa-biasa saja, tidak sukses, biasa-biasa saja prestasinya. Tetapi ada orang yang waktu sekolah IQ-nya biasa-biasa saja, tapi ternyata jadi seorang bos, hidupnya berhasil. Bahkan ada banyak yang IQ-nya tinggi menjadi karyawan dari orang-orang yang dulu IQ-nya biasa-biasa saja. Daniel Coleman penasaran, dia adakan penelitian, dan ternyata dia menemukan bahwa keberhasilan seseorang hanya ditentukan hanya 20% oleh IQ-nya, kecerdasan intelektualnya. Sebaliknya 80% ditentukan oleh kecerdasan emosional. Tentunya ini sebuah terobosan, karena banyak orang selalu berpikir dan selalu punya pandangan sukses berhasil kalau IQ tinggi. Itulah sebabnya lihatlah orang tua sekarang ini mempush anak-anaknya sekolah, sehingga anak-anak dari kecil sudah dipaksa untuk sekolah. Les anu, les itu, sehingga saudaraku, anak-anak yang harusnya dunianya dunia main menjadi dunia belajar. Tidak heran ada banyak anak-anak kemudian menjadi stres. Kalau anak-anakmu suka sakit perut tiba-tiba, waspada, jangan-jangan itu gejala stres. Kalau anak-anakmu sulit tidur pada waktu malam, waspadalah, jangan itu gejala stres. Mereka stres bukan karena mikirin utang. Mereka stres bukan karena tinggal pacar. Mereka stres karena belajar. Pak, Ibu,
Jangan terlalu memaksa anak-anakmu harus dipaksa jadi orang yang punya IQ tinggi. Sebab itu hanya menyumbang 20% untuk keberhasilan. Tapi doronglah supaya dia punya kecerdasan emosional. Dan kecerdasan emosional itu ditentukan oleh 5 hal. Yang pertama adalah kemampuan orang itu memahami emosinya. Yang kedua, kemampuan orang itu mengelola emosinya. Yang ketiga, kemampuan orang itu memahami emosi orang lain. Yang keempat, kemampuan orang itu membangun hubungan sosial dengan orang lain. Dan yang kelima, kemampuan orang itu memotivasi dirinya sendiri. Dan tahu nggak saudara-saudaraku bahwa faktor yang paling menentukan untuk 5 hal ini ternyata adalah penguasaan diri. Semakin orang itu bisa menguasai dirinya, semakin dia bisa memahami emosinya dan mengelola emosi. Semakin orang itu bisa menguasai dirinya, semakin gampang dia membangun hubungan dengan orang lain dan memahami emosi orang lain. Dengan kata lain, ternyata faktor kecerdasan emosional seseorang itu ditentukan dari bagaimana dia bisa menguasai dirinya. Ayat ini sekali lagi ditulis 900 tahun sebelum Masehi, dibuktikan secara ilmiah oleh Daniel Goleman. Kalau saudara orang yang bisa menguasai dirimu, maka sukses ada. Dulu Pak, ada jemaat saya kontraktor Pak, proyeknya banyak, tiba-tiba bangkrut. Bingung kenapa bisa bangkrut nih. Setelah saya tanya sana tanya sini, rupa-rupanya ini jemaat saya. Ketika dia sudah jadi sukses berhasil, karakternya berubah. Dia jadi orang yang gampang marah, emosional. Kalau ada proyek sudah selesai, lalu dia tagih pada owner proyek itu, dan ownernya terlambat membayar, dia bisa maki-maki ownernya itu. Dia nggak peduli, dia maki-maki. Lama-lama ini dari mulut ke mulut, akhirnya orang-orang yang punya proyek kapok kasih proyek sama dia. Kalau dia lagi bangun proyek, ngambil bahan material ke toko bangunan, saudara-saudara, dia punya langganan beberapa toko yang akhirnya tidak mau kasih barang lagi kepada dia. Kenapa? Karena kalau langganannya ini, toko material ini, nagih pembayaran kepada dia, dia bisa maki-maki itu yang punya toko. Orangnya cepat emosi, cepat naik darah. Lama-lama nggak ada yang mau kasih barang sama dia. Akhirnya bangkrutlah usaha kontraktor ini. Ini contoh Pak. Kalau nggak percaya, coba saja. Coba saja. Besok kau tiba di kantor, bosmu kau datangin, kau marah-marahin, maki-maki. Kau ketemu satpam, kau maki-maki. Coba saja. Tidak lama lagi kau akan dipecat. Jadi kuasailah dirimu. Kau akan bisa berhasil dengan hidup. Katakan amin. Bukan hanya berhasil di bumi, tapi juga akan berhasil masuk surga. Sebab firman Tuhan tadi berkata 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan ini kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kalau kita bisa kuasai diri kita, Tuhan tidak akan menolak kita. Kita sukses di bumi, mati masuk surga. Inilah hidup. Jangan kita susah di bumi, mati masuk surga. Aduh, masih kurang itu. Masih kurang. Jangan juga kita senang di bumi, mati masuk neraka. Kurang banget itu. Tapi kita senang di bumi, sukses di bumi, mati masuk surga. Saya berdoa biar khotbah saya ini bisa memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu dan memotivasi Bapak Ibu dan teman-teman untuk kuasai diri. Mari kita berdoa teman-teman. Haleluya. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru.
Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saudara tundukkan kepala, musik mengalun dengan lembut. Biar kita minta Tuhan menjamah kita. Kalau kita menyadari kita adalah orang yang tidak bisa menguasai diri kita, tidak bisa menguasai kemarahan kita, emosi kita, tidak bisa menguasai nafsu seks kita, tidak bisa menguasai lidah kita. Mari kita minta Tuhan berkemurahan kepada kita, menjamah kita, mengampuni kita, dan mengubahkan kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kalau saudara berkata, ya sayalah orangnya, seperti yang dikatakan pendeta itu, dan saya mau didoakan, karena saya tidak mau celaka, saya tidak mau tertolak oleh Tuhan, saya tidak mau hidup saya hancur. Mari angkat tanganmu yang tinggi, saya mau doakan saudara. Jamah Tuhan umatmu yang mengangkat tangan. Jamah. Hamba berdoa dari mimbar ini, biar Roh Kudus melawat setiap umatmu yang mengangkat tangan, mengampuni dosa mereka. Dan Roh Kudus mulai hari ini membimbing mereka, memegang tangan mereka, dan mereka belajar menguasai diri mereka. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan tolonglah mereka Tuhan, tolonglah mereka, biar mereka menjadi seperti Kristus, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Jamah setiap mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.